Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa itba'ihi di qalbin salim. Jamaah rahimallahu ingkang yang saya hormati, para rawuh, para tamu undangan, diundang gak diundang pokoknya sing rawuh. Yang saya hormati, rahimakumullah. Pertama kita mari memunajat rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kemudian karena juga dari data panitia juga banyak ternyata yang baru dan masyarakat ya. Sehingga yang baru yang lama menyesuaikan. Tapi kalau kita memahami sesuatu itu secara keilmuan, maka pengulangan itu akan menancapkan kesadaran pada saat kita memahami segala sesuatunya secara konteks keilmuan. Tapi kalau kita memahaminya segala sesuatunya secara konteks wacana, maka hanya berhenti nyantol di otak itu akan menjadikan mudah jenuh gitu ya. Makanya saat kita menerima sesuatu dengan kefikiran sadar sebagai hamba yang fikir, itu adalah modalnya awak dhewe, modalnya kita dalam memahami sesuatu dan masuk tentang kebenaran itu sendiri. Sehingga mungkin kalau yang baru-baru pada saat kita akan mengungkap sesuatu ya, mungkin kalau yang sama, mungkin kalau mencari di sana-sana sudah banyak, tapi kalau mungkin sesungguhnya di mana sih? Apakah kita belum saatnya bermuhasabah, menghisap diri sendiri? Karena kelemahan komunitas Islam itu adalah hisab. Penghisapan, menghisap diri. Tapi pada saat atau muhasabah, mengevaluasi diri. Kelemahannya umat Islam itu satu sisi ada perintah untuk muhasabah, evaluasi diri, kemudian tafakur. Ini tidak dilakukan sehingga dalam konteks memahami agama itu enggak utuh, yang menjadikan kecenderungan komunitas Islam itu tertinggal di berbagai bidang karena tidak memahami agama itu utuh. Karena agama hanya difahami ritualitas, hanya kopiah, sorban, mukena, yasinan wae diwaca hanya karena ndungake supaya orang cepat mati. Itu kan karena doktrin gitu. Kalau kita diundang, yuk yasinan, otak kita tuh ada 3. Otak kita, sopo sing mati, sopo sing didungakne ndang segera mati, kan gitu kan. Kemudian iki ngirim donga siapa kan gitu. Itu saat kita berbicara sebagai contoh ya, itu namanya doktrin. Itu namanya doktrin. Beragama bukan perkara doktrin. Beragama bukan masalah dogma. Pada saat kita berbicara doktrin, kita anggap sebagai aturan, itu di atas pijakan ideologi dulu, di atas pijakan keimanan dulu. Bukan tiba-tiba doktrin gitu ya. Bukan tiba-tiba doktrin.
Jadi beragama kita selama ini hampir semua agama itu berbicara tentang doktrin. Jadi kalau kita makanya ini apa sih doktrin? Oh ya ini jamaah rahimakumullah. Ini tim Marawis tadi juga banyak yang sakit, nggak pamit, kemudian nggak bisa unjuk untu, enggak ada sakit. Dan saya juga mohon maaf, saya suka ya jadi nggak perlu diomong nih ya, cuman ini karena keterpaksaan keterpaksaan saja. Sehingga saya mohon maaf sekali lagi, saya mohon maaf banget, saya mohon maaf sekali. Yang seharusnya ba'da maghrib atau ba'da isya kita bisa pas temuan gitu ya, pertemuan, omong-omong, sharing. Mungkin ada yang sowan, saya nggak bisa memenuhi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bukan maksud saya benci kepada kamu, enggak. Belas orang, seneng aku karo dengan kalian aja. Saya cinta karo dengan kalian kok. Cuman wetenge dan kondisi yang lagi ndak baik-baik saja. Jadi doktrin itu memaksakan sebagai pemilik agama itu terhadap sesuatu itu harus diyakini sebagai sesuatu yang benar. Apa yang disampaikan itu sesuatu yang benar. Doktrin itu biasanya dasarnya bukan hujah, tapi dasarnya adalah dalil. Dalil itu pokoknya. Pokoknya nek dalile ya bener kan gitu. Pokoknya dalil. Saat berjenggot kemudian itu jenggot semakin banyak berarti semakin menjadi ahli surga, itu doktrin namanya. Setiap sehelai janggut ada rambutnya berarti dihitung. Kalau jumlahnya berarti sesuai dengan itulah yang kamu miliki bidadari di surga. Setiap satu helai rambut di janggut itu adalah satu bidadari. Itu doktrin yang harus kamu percaya karena ada dalilnya begitu. Makanya doktrin itu tidak bersentuhan dengan rasional. Is pokoknya ngono gitu. Karena nek dalilnya begini. Nek percaya karo nabi ya percaya kan gitu. Padahal beragama enggak begitu. Beragama seharusnya enggak begitu. Itu dan yang beredar berkaitan dengan anak sebuah doktrin dan dogma. Dogma itu bagian dari doktrin, tapi kalau dogma itu berkaitan lebih absolut, diabsolutkan begitu ya. Sesuatu yang mestinya adalah alternatif atau tentatif itu dimutlakan. Itu dogma. Tidak boleh diubah oleh akal, oleh ide, oleh pendapat manusia. Padahal saat membaca ayat pun itu juga hasil pendapat. Lucu kan? Lucu. Yang keduanya baik doktrin atau dogma itu sama-sama tidak bersentuhan dengan akal. Ini kan kita sudah terlalu terjebak dengan hal ini. Kita terjebak dengan ini. Ayat tentang menggunakan akal di Quran tuh banyak banget kalau kamu minta dalilnya gitu. Tapi orang cinta tuh sebenarnya nggak butuh dalil kok. Kalau cinta tuh butuh dalil, repot. Berumah tangga golek dalile gitu lah. Repot. Kowe cinta karo aku sebagai istri kamu cintai. Iya, dalile apa? Nek gak nek dalile mencintai istri itu bid'ah. Kalau nggak ada dalilnya gitu kan. Jadi kalau dalilnya dhisik,
Kamu cari dalilnya dulu. Kalau nggak nemu dalil berarti kamu cinta kepada istrimu itu bid'ah. Jadi kamu cari dalil dulu. Sebelum menemukan dalil, ojo mencintai istri, pisah dhisik. Nah, masa begitu? Gitu. Jadi cinta itu tidak memerlukan dalil. Rasional yang diperlukan. Nalar yang diperlukan. Bahkan wa makana li nafsin antu mina ila biidznillah. Karena itu keadaan apapun lahir dan batin sama sekali jiwa seseorang itu tidak dikatakan iman. Manakala jika tidak biidznillah, iki seharusnya nggak bisa ditafsir, terjemah apa adanya saja. Namanya izin itu ya izin. Namanya izin itu mukotob. Mukotob itu bahasa Arab. Bahasa kita hadap-hadapan. Jadi izin itu hadap-hadapan. Kalau melihat logika ayat bahwa seseorang itu jiwanya tidak dikatakan iman jika dia itu tidak izin, tidak memperoleh izin kepada Allah, tidak bertemu Allah, itu nggak akan dikatakan iman. Kamu nggak akan dikatakan santri Pomosda kalau kamu nggak daftar. Kamu gak daftar. Walaupun pola gaya stylenya kamu menggunakan sebagai santri Pomosda. Karena bapakmu yang dulu, mungkin bapakmu biyen santri Pomosda. Atau dulurmu juga santri Pomosda. Klambine ya mbok nggo, kopiahe ya mbok silih. Kowe maca aturan tentang Pomosda, tapi kamu gak pernah daftar. Biizni Pomosdanya gak ada. Paham maksud saya? Walaupun kamu itu bisa jadi lebih pinter daripada santri Pomosda, jangan berharap mendapatkan nilai. Jangan berharap mendapatkan ijazah. Jangan berharap mendapatkan rapot. Kan gitu toh logikanya. Mergo dadi santrine Pomosda ki mengikuti nenek moyangnya. Bapakku mbiyen ya Pomosda. Akhirnya tuku klambi Pomosda, kopiah Pomosda. Toh? Bapakmu mergo Islam. Terus kamu beli kopiah Islam, mbok kira Islam kuwi mergo kopiahe. Islam tuh kamu kira pakaiannya. Kan gitu banyak orang. Kamu tuh Islam lah sebab bapakmu toh. Bapak ibumu toh. Kalau kamu pindah diseneni toh. Dimarahi. Wong agama nenek moyang kok. Kemudian nenek kalau ada yang beda kok marah, itu kan lucu. Kalau kamu itu lahir di Bali, kamu bisa jadi orang Hindu kan? Gak usah fanatik, wong Islammu itu mung Islami bapakmu loh. Kemudian mengatakan, alhamdulillah, untung bapak saya Islam sehingga saya ahli surga. Itu lebih parah lagi gitu loh. Ya, Islam kita tuh Islam nenek moyang. Untuk itu sekali lagi kita memposisi menjadi antumul fuqara ilallah. Karena orang yang bisa menerima penjelasan itu mengkosongkan konten-konten materi-materi yang lalu itu dikosongkan, bukan untuk dibandingkan. Mumet kalau kamu membandingkan konten yang satu dengan yang lain. Jadi mengkosongkan jiwa. Orang yang fakir itu orang yang memiliki rasa kekosongan jiwa, butuh adanya isi kehadiran. Seperti orang lapar, sehingga dia butuh nasi untuk mengisi perut.
Saat ini Tuhannya perut gitu ya. Tuhannya nasi. Dijadikan Tuhan untuk mengisi kekosongannya perut. Hati saat tidak ada isi, tidak ada kehadiran, keberadaan Tuhan, maka kekosongan ini, apakah sholatnya sudah khusyuk? Karena sholat itu mensyaratkan ada kehadiran. Sholat itu mensyaratkan kehadiran Tuhan. Banyak orang yang kotak bloko, ini rasa pendapat saya mengono baik karena mengikut terjemah. Ada istilah sahun, ada istilah nasullah, ada istilah ghafil, gitu ya. Ada istilah fasik, ada istilah munafik. Ada istilah dikatakan bahwa ghafil itu orang yang lalai, melalaikan sesuatu. Itu ghafilun, dia lalai. Lalainya ini dia sebenarnya tahu tentang sesuatu itu, tapi itu dilalaikan. Itu seperti identik dengan munafik. Begini loh ya, kamu keluar dari rumah, suami keluar dari rumah mendapatkan sangu atau gaji. Dia punya istri dan keluarga di rumah, tapi dia melupakan istri. Kiko duit tak lagi bojoku, ki aku gak entuk tambahan kan gitu kan. Itu ghafil, itu fasik. Kemudian nasullah, orang yang lupa kepada Allah itu beda. Orang yang telah diberi potensi, tapi potensi itu tidak dikembangkan, itu nasullah. Maka akan Allah jadikan lupa kepada dirinya sendiri. Kalau sahun itu kosong. Sahun itu kosong, tidak ada kehadiran di dalam hati. Sholat, fawailun lil musallin, fawailun lil musallin. Celaka orang yang sahun saat dia sholat. Sahun itu bukan menunda waktu. Kalau zuhur itu jam 12 tet, kemudian ditunda, nanti dulu lah, si aras-arasan kok jam-jam siji lah, nek wis mepet, meh entek, habis saya tak baru sholat zuhur. Itu bukan kategori sahun. Itu ghafilun, beda. Jadi kalau orang mengatakan, kok kamu gak segera sholat, itu kan sahun, celaka kan? Bukan. Sahun itu orang yang kosong hatinya, tidak ada kehadiran Tuhan di dalam hatinya, tidak ada kehadiran sesuai dengan perintah yang dikehendaki di dalam sholat. Apa itu zikir? Aqimi sholah li dzikri, tegakkan sholat untuk mengingatiku, itu enggak ada. Justru yang diingat mengingati apa? Tempe, tahu, nesune tonggo, jegoke kire. Itu kan digawa di sholat. Jadi sahun itu mestinya isinya zikir, akan tetapi ini yang digunakan adalah justru yang dimasukkan itu adalah yang lain. Gelas ki mestine untuk air, tapi yang dimasukkan itu malah racun. Jadi itu kekosongan jiwa. Kita merasa itu enggak? Dan orang yang tidak ingin berjudi dengan kehidupan. Kita selama ini kan judi kan dengan kehidupan, kan bisa jadi kita judi loh ya. Judi itu dilarang. Kita sholat, semoga diterima oleh Allah. Semoganya kan gak jelas toh. Judi lah. Orang mati semoga husnul khotimah. Judi kan. Kamu sekarang kalau meninggal dunia bisa memastikan enggak pulang, tahu tujuan setelah mati enggak? Tahu enggak? Tujuan hidup setelah mati tahu enggak?
Kul attakhattum indallah ahdan. Sudahkah kamu terikat sumpah janji berhadapan dengan Allah